Diusir aja itu Anies itu, usir aja tuh. Suruh pulang ke Yaman. Itu bukan. Senajis-najisnya mulut anjing, ada yang lebih najis lagi, yaitu mulut orang yang suka menjelekan orang Yaman beserta keturunannya. Sedikit-sedikit usir aja ke Yaman, sedikit-sedikit suruh pindah aja ke Yaman. Sedangkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sebaik-baiknya iman ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, hikmah ada pada Yaman. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya izin stick dulu ya video Anda. Dikarenakan Anda berlebihan. Saya tahu Anda buzzernya pendukung 02. Saya sebagai pendukung 01 mohon maaf izin stick video Anda ya. Saya cuma mau nanya sama Anda, emang Anda pernah apa sama Pak Anies? Sampai bisa Anda bikin video mengusir-ngusir, sampai seperti hak Anda sendiri Pak Anies sampai diusir gitu kan. Kenapa Anda punya masalah apa dengan Pak Anies? Kalau Anda tidak suka dengan Pak Anies, ya, cobalah Anda bikin konten yang kreatif. Jangan sampai berlebihan seperti ini. Nggak baik, Mbak, nggak baik. Kalau kamu bicara satu kata salah, nanti kena azab kamu. Ya. Anda bicara 3 kali nyapres. Siapa yang 3 kali nyapres itu? Pak Anies apa Pak Prabowo? Yang 3 kali nyapres itu Pak Prabowo. Sadar atau sadar siapa yang 3 kali nyapres? Pak Anies itu baru kali ini, baru 1 kali ini Pak Aniesnya bikin ikut nyapres di Indonesia itu. Baru aja keluar jadi gubernur, udah ditarik lagi sekarang jadi calon presiden, menyalurkan presiden di Indonesia. Itu juga diusung sama Pak Nasdem. Nah, Anda yang tidak tahu politik tidak usah ikut campur. Kalau memang Anda jadi pendukung 02 cukup dengan 02. Tidak usah merembet sana merembet sini. Kenapa? Anda tidak punya hak untuk mengusir Pak Anies. Anda tidak hak. Anda cuma rakyat kecil. Anda cuma rakyat kecil. Anda sebagai TKW. Jadi Anda cukuplah fokus dengan kerjaan Anda, tidak usah remeh sana, remeh sini, tidak usah. Tidak baik, tolong, please, jaga lisan Anda. Jaga lisan Anda. Emang Anda kalau seandainya Anda bikin video seperti ini, emang Anda tidak malu dengan keluarga Anda sendiri di Indonesia? Memang Anda ada di luar negeri, tapi keluarga Anda mungkin di Indonesia melihat dengan video-video Anda. Malu nggak sama keluarga Anda kalau seandainya Anda melebihi ucapan di media itu? Apalagi sekarang mengusir-ngusir calon presiden. Tolonglah hargailah, tolonglah adab, tolonglah jaga etika di media seluruh dunia ini. Siapa yang tidak punya TikTok? Saya kasih saran buat kamu, bikin konten kreatif aja, tidak usah berlebihan. Saya sebagai pendukung 01, saya alhamdulillah saya tidak pernah melebihi kata-kata di media. Saya masih punya adab, saya punya keluarga di Indonesia. Ketika saya berbicara tidak sopan, saya malu dengan keluarga saya sendiri. Nah, balik lagi sekarang dengan Anda, please. Kalau Anda masih punya etik yang ada di dalam otak Anda, jagalah martabat Anda di media, jagalah etika di media, jagalah lisan di media. Itu baru Anda yang paling top di dunia. Tidak ada punya hak Anda mengusir calon presiden, tidak hak. Yang 3 kali nyapres itu siapa? Siapa? Pendukung siapa? Yang didukungnya siapa? Pak Prabowo udah 3 kali ikut nyapres, tapi Pak Anies baru kali ini. Sadar gak Anda seperti yang saya katakan? Mohon maaf, saya stick video Anda. Tolong kalau bikin konten kreatif. Jangan sampai melebihi sini, melebihi sana. Malulah. Kita sebagai rakyat kecil. Siapa aja presidennya, kita sebagai masyarakat cuma minta adil, makmur, memikirkan rakyat kecil buat jadi presiden. Siapa aja. Mau 01, mau 02, mau 03. Boleh siapa aja yang jadi presidennya. Yang penting berbakti sama rakyat Indonesia. Ya. Itu saran dari saya. Jadi tolong buat Anda, jagalah lisan, jangan sampai melebihi ucapan Anda di media sosial. Kalau memang Anda tidak sudi melihat Pak Anies, tinggal cancel, blokir, beres. Jadi Anda tidak usah melebihi berbicara. Itu saran dari saya ya. Mohon maaf jika saya stick video Anda dikarenakan saya tidak rela
pendukung saya sampai diusir-usir ke Yaman. Tidak rela saya. Dikarenakan saya juga tidak pernah satu pun bikin video untuk Pak Prabowo dalam hal yang kasar, tidak pernah saya. Alhamdulillah. Mau saya masuk ke komen video orang lain, saya tidak pernah. Saya masih punya etika. Saya masih bisa jaga lisan. Saya masih punya di sini. Malu saya. Ya, jadi saya masih punya harga diri untuk menjaga media sosial. Paham Anda? Jadi kalau Anda sebagai TKW cukuplah kerja dengan baik, fokus dengan pekerjaan yang Anda sekarang kerjakan, udah cukup. Jadi fokus, semangat, jagalah lisan di media, stop. Ya, terima kasih dari saya. Solusi terbaik adalah pulangkan Anies Baswedan ke Yaman agar negeri ini kembali damai. Oh, negeri ini udah damai ya, nggak ada masalah. Apalagi Anies waktu mimpin Jakarta 5 tahun damai. Jakarta itu aduh indah sekarang, ya perubahannya banyak, gitu kan. Anies perilakunya kan bagus. Pernah Anies rupanya marah-marah, nggak tentu arah, kan nggak pernah kan. Senyum, berprestasi. Bahasa Inggris yang kalian tengok jago, intelektual. Jadi dari mana pula ceritanya Anies itu membawa kekericuan. Lawan dari damai kan kekericuan, kekacauan gitu kan. Sementara Anies orangnya itu adem, senyum, tenang. Kalian bilang pulangan ke Yaman. Yaman itu negeri yang dicintai Nabi. Jangan kalian bilang Yaman, ya. Terkhusus untuk Emoy lovers. Ucup, anak haram konstitusi. Lo liat mau paman lo udah diangkat lagi sebagai ketua MK, Mahkamah Keluarga. Lu ngomongnya gini, udah ya main abah-abahannya. Kenapa lu iri? Kenapa ngelarang-larang kita manggil abah? Itu kan panggilan kesayangan kita, para pendukungnya Abah Anies. Kenapa lu yang sewot? Kenapa lu yang iri? Lu gak ada panggilan kesayangan gitu? Oh ada, Gemoy. Lu lihat aja noh, Gemoy dari mananya? Dari mananya Gemoy? Yang Gemoy itu tuh, ya, tuh kayak musuh Muhaimin tuh, baru tuh Gemoy. Maaf banget, dah kecil, lucu, imut, tingkahnya kocak. Itu tuh yang dikatain Emoy, bukan yang gini-gini. Oke gas. Apaan? Ya, nggak usah larang-larang kita deh, nggak usah larang-larang kita mau manggil abah kek, mau manggil siapa kek. Itu panggilan kesayangan kita, kucuk. Ya, Emoy lovers, gue kasih tahu sama lo, daripada lu ngurusin kita manggil abah tuh, urusin tuh makan gratis tahun 2029 baru terlaksana. Ya, lu urus no. Beras makin naik tuh harganya. Udah makan belum? Kurangan beras nggak? Ya, terus apa lagi? BBM, Pertalite mau dihapusin. Itu lu pikirin, gak usah lu mikirin abah kami, gak usah. Heran gue sama kalian. Yap, lagi dan lagi pendukung dari Prabowo Gibran dikeroyok oleh pendukung dari 01. Inilah efeknya ketika seseorang berani bermain api, tapi ketika diserang balik malah dirinya merasa tersolimi. Seperti apa yang terjadi saat ini kepada junjungannya yang tidak pernah merasa bersalah, bahkan di dalam kesalahannya berusaha untuk bagaimana agar bisa melawan kebenaran dengan menyewa para pengacara-pengacara yang berkelas seperti Pak Hotman Paris ini. Saya kira sah-sah saja para pendukung Pak Anies ini berkata kasar dan mengatai pendukung Prabowo Gibran adalah lebih najis daripada anjing. Kenapa? Karena pendukung 02 saja tidak mempunyai perikemanusiaan. Jelas-jelas Pak Anies ini adalah warga negara Indonesia dan beliau tidak pernah berlaku kasar terhadap sesamanya manusia, termasuk pendukung 02. Tapi kok begitu tega mengeluarkan kata-kata yang begitu kasar dan bahkan mengusir dari negara ini. Saya kira pendukung 02 ini yang perlu diberikan pelajaran biar kepalanya ada isinya.
agar bisa berpikir secara benar dan tidak membuat kekisruhan-kekisruhan seperti apa yang dilakukan oleh junjungannya yang saat ini Pak Jokowi dan antek-anteknya dalang dari kekisruhan yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Baiklah, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.